Pernahkah Bapak dan Ibu merasa, setelah sekian lama berjuang membesarkan anak-anak, kini posisi kita perlahan berubah? Dulu, setiap kata kita ditunggu, setiap nasihat didengar dengan hormat. Tapi kini, seringkali nasihat itu hanya dianggap angin lalu. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri, kadang membalas dengan nada tinggi, atau bahkan menatap tanpa empati. Rasanya seperti kehilangan tempat di rumah sendiri. Padahal kita tidak menuntut banyak, hanya ingin dihormati. Seperti dulu mereka menatap kita dengan kagum saat kecil. Tapi entah kenapa, semakin kita berusaha menjelaskan, suasana malah memanas. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin tahu Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin di kampung halaman yang penuh kenangan masa muda? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal dan menyadari bahwa ternyata banyak orang tua di Indonesia yang sedang berjuang menjaga hubungan dengan anak-anaknya di masa tua ini. Kita semua sedang belajar menua dengan bermartabat, bukan dengan marah tapi dengan bijaksana. Bapak dan Ibu, perubahan ini sebenarnya wajar. Seiring waktu anak-anak tumbuh dan merasa punya cara berpikir sendiri. Tapi seringkali mereka lupa bahwa orang tua bukan hanya butuh kasih sayang, tapi juga penghormatan. Namun disinilah letak tantangannya. Semakin kita menuntut hormat, justru semakin mereka menjauh. Karena rasa hormat tidak bisa dipaksa, tapi bisa ditumbuhkan melalui cara kita bersikap. Dan menariknya, seringkali yang perlu diubah bukan mereka, tapi cara kita menempatkan diri. Hari ini kita akan membahas 6 langkah lembut, bukan dengan marah, bukan dengan debat, tapi dengan ketenangan dan wibawa. 6 cara agar anak kembali menghormati orang tuanya tanpa perlu pertengkaran, tanpa perlu air mata. Karena sebenarnya, yang membuat anak menghormati bukan seberapa keras kita bicara, tapi seberapa teguh kita menjaga martabat diri. Itulah kekuatan sejati orang tua di usia senja. Kita mulai dengan langkah pertama yang sering diabaikan banyak orang tua. Berhenti mengejar persetujuan anak. Sebuah keputusan kecil yang justru bisa mengubah cara mereka memandang kita sepenuhnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua di usia senja adalah terlalu berusaha menyenangkan anak. Kita takut dianggap merepotkan, takut dikira tidak pengertian, akhirnya selalu mengalah. Padahal, semakin sering kita menuruti semua keinginan anak, semakin kecil rasa hormat mereka kepada kita. Mengapa begitu? Karena tanpa sadar, mereka belajar bahwa perasaan orang tua bisa diabaikan, keputusan orang tua bisa diubah, dan suara orang tua tidak perlu dipertimbangkan. Inilah awal dari hilangnya wibawa yang dulu begitu kuat. Mari saya ceritakan kisah Bu Nani, seorang ibu 68 tahun dari Yogyakarta. Sejak suaminya meninggal, beliau tinggal bersama anak perempuannya. Awalnya penuh kasih, tapi lama-lama, setiap kali anaknya meminta bantuan, Bu Nani selalu menuruti tanpa mempertimbangkan dirinya sendiri. Menjaga cucu seharian meski tubuh lelah, menunda kontrol ke dokter agar tidak merepotkan, bahkan diam ketika ucapannya disalahpahami. Ia pikir dengan begitu anaknya akan semakin sayang dan menghormati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak perempuannya mulai menganggap semua itu wajar. Tidak lagi mengucap terima kasih, tidak lagi menanyakan apa yang ibu butuh. Sampai suatu hari, Bu Nani sadar, cinta tanpa batas justru membuat dirinya kehilangan harga diri. Bapak dan Ibu, menghormati diri sendiri bukan berarti egois. Justru itulah bentuk cinta yang paling dewasa. Saat kita berkata tidak pada hal yang melelahkan, itu bukan penolakan, tapi cara menjaga diri agar tetap sehat dan bahagia. Saat kita menolak keputusan yang tidak sesuai hati, itu bukan keras kepala, tapi tanda bahwa kita masih punya prinsip. Anak-anak akan belajar dari sana. Mereka akan melihat bahwa orang tua bukan sekadar pengasuh, tapi pribadi yang kuat dan pantas dihormati. Mulailah dari hal kecil, tolak dengan sopan jika anak meminta hal yang di luar kemampuan. Katakan dengan lembut, ibu senang membantu, tapi ibu juga perlu istirahat. Ucapkan dengan tenang, tanpa nada tinggi, tanpa rasa bersalah. Karena ketika bapak dan ibu menunjukkan penghargaan pada diri sendiri, anak-anak pun perlahan belajar untuk melakukan hal yang sama. Rasa hormat bukan diminta, tapi ditumbuhkan lewat ketegasan yang penuh kasih. Hubungan keluarga yang sehat bukan dibangun dari siapa yang paling mengalah, tapi dari saling menghormati batas. Dan batas itu hanya bisa ada kalau kita berani menegaskannya dengan hati yang tenang. Bapak dan Ibu, seringkali saat anak berbicara dengan nada tinggi atau menyepelekan pendapat kita, yang pertama muncul adalah keinginan untuk melawan. Kamu itu jangan ngomong begitu sama orang tua, atau Bapak dulu yang membesarkan kamu.
Kalimat yang keluar dari emosi, bukan dari ketenangan. Namun apa hasilnya? Biasanya justru membuat suasana semakin panas. Anak makin defensif, kita makin terluka. Padahal, marah tidak membuat mereka lebih menghormati. Marah hanya membuat mereka lebih sulit mendengar. Ada seorang pensiunan guru bernama Pak Hasan, 72 tahun, yang sering saya temui di posyandu lansia. Beliau dulu dikenal tegas dan disegani muridnya. Tapi setelah pensiun, anak-anaknya mulai memperlakukan beliau seperti orang tua yang gaptek dan dianggap ketinggalan zaman. Setiap kali Pak Hasan memberi nasihat, mereka menyeletuk, "Ayah nggak usah ikut campur, sekarang zaman beda." Awalnya Pak Hasan marah besar, membalas dengan suara keras. Tapi yang terjadi, anak-anaknya malah semakin menjaga jarak. Hingga suatu hari beliau berubah. Ia mulai mendengarkan lebih banyak, berbicara lebih sedikit, dan menunjukkan ketenangan yang mantap. Tidak lagi berdebat, tapi memberi contoh lewat sikapnya. Anehnya sejak itu suasana rumah berubah. Anaknya mulai menatap dengan lebih hormat. Karena ternyata, ketenangan lebih berwibawa daripada kemarahan. Bapak dan Ibu, rasa hormat bukan hasil dari siapa yang paling keras bicara, tapi dari siapa yang paling bisa mengendalikan diri. Ketika kita membalas kata kasar dengan diam yang bijak, itu bukan kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Ingat, anak-anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang mereka lihat. Kalau kita ingin mereka menghormati, tunjukkan bagaimana caranya menghormati diri sendiri. Bicara dengan lembut tapi tegas, tanpa meninggikan suara, tanpa mengancam, tanpa menyindir. Coba mulai dengan kebiasaan sederhana. Saat anak memotong pembicaraan, jangan membalas dengan amarah. Katakan tenang, nanti ayah lanjutkan bicara ketika kamu siap mendengarkan. Kalimat ini sederhana, tapi mengandung pesan besar. Bahwa kita tidak sedang meminta dihormati. Kita sedang menunjukkan apa artinya menghormati. Dengan cara ini, anak tidak akan melihat orang tuanya sebagai sosok yang haus kekuasaan, melainkan sebagai pribadi yang berwibawa. Dan Bapak Ibu, di usia sekarang kita tidak lagi butuh menang dalam debat. Yang kita butuh adalah kedamaian dalam hubungan. Karena penghormatan sejati tidak datang dari rasa takut, tapi dari rasa kagum. Dan kagum itu tumbuh saat anak melihat orang tuanya mampu tetap tenang di tengah badai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu hal tersulit di usia senja adalah belajar melepaskan ketergantungan emosional pada anak-anak. Kita begitu mencintai mereka, hingga tanpa sadar seluruh makna hidup seakan bergantung pada perhatian mereka. Ketika anak jarang menelpon, hati jadi sepi. Ketika mereka lupa mengunjungi, dada terasa sesak. Kadang kita ingin marah, tapi lebih sering hanya diam dengan air mata yang tak tertumpahkan. Namun inilah kenyataannya, semakin kita bergantung secara emosional pada anak, semakin kecil rasa hormat yang mereka berikan. Karena mereka akan merasa kita tak bisa bahagia tanpa mereka, dan lambat laun mereka berhenti menghargai kehadiran kita. Saya teringat kisah nyata seorang ibu bernama Bu Erni, 70 tahun, janda pensiunan perawat. Setelah anak-anaknya menikah dan pindah ke kota lain, Bu Erni merasa hidupnya kosong. Setiap pagi ia menatap telepon, berharap ada pesan atau panggilan. Kalau tidak ada kabar, ia yang duluan menghubungi, kadang sampai 3 kali sehari. Ia selalu bilang, "Ibu rindu." Padahal yang ia rasakan bukan hanya rindu tapi takut dilupakan. Tapi semakin sering ia menelepon, anak-anaknya semakin jarang mengangkat. Sampai akhirnya suatu hari Bu Erni berhenti menunggu. Ia mulai ikut senam lansia, mengajar posyandu, dan berkebun bersama tetangga. Perlahan hidupnya kembali berwarna. Dan anehnya, anak-anaknya mulai sering menelepon, kali ini dengan suara yang lebih hangat. Karena mereka melihat sosok ibu yang kuat, bukan ibu yang selalu menunggu. Bapak dan Ibu, kemandirian emosional bukan berarti kita berhenti mencintai anak. Justru itulah cinta yang matang, cinta yang tidak menuntut, tapi memberi ruang. Ketika kita bisa bahagia tanpa harus selalu ditemani, anak-anak akan melihat kita dengan hormat. Mereka akan sadar bahwa kita bukan beban, melainkan teladan. Karena manusia secara alami menghormati mereka yang bisa berdiri teguh, bukan yang selalu memohon perhatian. Mulailah mengisi hari dengan kegiatan yang membuat hati tenang. Jalan pagi, merawat tanaman, menulis jurnal kecil, ikut pengajian, atau bahkan sekadar minum teh sambil mendengarkan musik kesukaan. Jangan biarkan kebahagiaan Bapak dan Ibu tergantung pada kehadiran anak. Biarkan mereka datang bukan karena merasa bersalah, tapi karena rindu yang tulus. Itulah keindahan hubungan yang sehat, saling memberi ruang, tapi tetap saling terikat dengan kasih yang hangat. Dan ingatlah, di usia ini kita tidak sedang mencari siapa yang paling perhatian, tapi siapa yang paling menghargai.
Dan penghargaan itu baru datang ketika kita terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering luput disadari banyak orang tua, yaitu pentingnya menetapkan batas. Kadang karena rasa sayang, kita membiarkan anak berbicara seenaknya, mengatur keputusan kita, bahkan menegur dengan nada yang tidak pantas. Kita diam, dengan alasan tidak ingin memperburuk suasana. Tapi setiap kali kita diam terhadap perlakuan yang melukai harga diri, tanpa sadar kita sedang mengajarkan bahwa perilaku itu boleh diulang. Padahal, batasan bukanlah dinding pemisah, melainkan pagar yang menjaga hubungan agar tetap sehat. Mari kita kenang kisah Pak Arif 73 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri di Semarang. Beliau dikenal sabar, baik hati, dan jarang marah. Tapi anak-anaknya, karena sudah terbiasa dilayani, sering memperlakukan ayah mereka seperti asisten. Pak, tolong antar cucu ya. Pak, jangan keluar rumah dulu, nanti repot kalau sakit. Semua diucapkan dengan nada perintah, tanpa ucapan terima kasih. Suatu hari, Pak Arif merasa cukup. Saat anaknya kembali memotong ucapannya dengan kasar, beliau menatap dan berkata tenang, "Ayah akan lanjut bicara kalau kamu sudah siap mendengarkan." Tidak dengan marah, tidak dengan nada tinggi, hanya dengan ketegasan yang halus. Suasana langsung berubah. Untuk pertama kalinya anaknya terdiam dan meminta maaf. Dari situlah hubungan mereka perlahan membaik. Karena ternyata, rasa hormat lahir bukan dari ketakutan, tapi dari kejelasan batas. Bapak dan Ibu menetapkan batas bukan berarti menolak anak, tapi menjaga diri agar tetap dihormati. Katakan dengan lembut apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Misalnya, "Ayah senang kalau kamu berpendapat, tapi tolong bicaralah dengan sopan." Atau, "Ibu ingin membantu, tapi jangan memutuskan untuk Ibu tanpa bertanya dulu." Kalimat sederhana seperti ini punya kekuatan besar. Ia mengingatkan anak bahwa orang tua juga manusia yang punya perasaan dan pantas diperlakukan dengan hormat. Menegakkan batasan juga berarti berani mengambil jarak sementara jika perlakuan mereka melampaui batas. Tidak dengan marah, tapi dengan wibawa. Jika anak berbicara dengan nada tinggi, cukup katakan, "Kita lanjut bicara nanti kalau kamu sudah tenang." Dengan begitu, kita tidak ikut terseret emosi. Sikap ini membuat anak belajar dua hal, bahwa orang tua bukan musuh, tapi juga bukan seseorang yang bisa diperlakukan sesuka hati. Dan pada akhirnya, batasan bukan membuat hubungan menjauh, justru mendekatkan. Karena anak-anak akan belajar menghargai ruang, waktu, dan suara orang tuanya. Mereka akan sadar, menghormati bukan kewajiban, tapi bentuk cinta yang paling tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kebiasaan baik hati yang sering justru menjadi penyebab hilangnya rasa hormat dari anak, yaitu terus memberi tanpa henti, meskipun tidak lagi dihargai. Sejak muda, kita terbiasa berkorban untuk keluarga, mengutamakan anak, membantu saat mereka kesulitan, bahkan rela menahan kebutuhan pribadi demi melihat mereka tersenyum. Tapi di usia ini, ketika bantuan itu mulai dianggap biasa, bukan lagi bentuk kasih sayang melainkan kewajiban, disitulah luka kecil mulai tumbuh. Karena memberi tanpa apresiasi bukanlah tanda cinta yang sehat, melainkan tanda kita lupa menghargai diri sendiri. Saya teringat kisah nyata dari Bu Ratna, 68 tahun, seorang janda yang tinggal di Depok. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai administrasi, beliau memutuskan membantu anaknya membuka usaha kecil. Semua tabungan diserahkan, tanpa perjanjian apapun. Awalnya anaknya berterima kasih, tapi lama-kelamaan permintaan semakin sering datang. Ketika Bu Ratna mulai menolak, anaknya tersinggung. Katanya, "Ah, masa ibu pelit sama anak sendiri?" Kalimat itu menghantam hatinya lebih keras daripada apapun. Hingga suatu hari Bu Ratna menyadari bahwa ia tidak salah berhenti memberi. Ia belajar berkata tidak dengan senyum tanpa marah. Ia berkata lembut, "Ibu ingin kamu belajar mandiri seperti dulu ibu belajar hidup dari nol." Sejak itu hubungan mereka perlahan membaik. Anak yang tadinya menuntut, kini datang dengan lebih banyak rasa hormat dan terima kasih. Bapak dan Ibu membantu anak adalah hal mulia, tapi tidak ada cinta sejati tanpa keseimbangan. Saat kita terus memberi tanpa syarat, anak kehilangan rasa syukur. Mereka berhenti menghargai jerih payah kita, karena merasa semua itu hak, bukan hadiah. Maka dari itu, berhentilah memberi hanya karena takut dianggap pelit. Berilah dengan sadar, bukan karena kewajiban. Jangan ragu berkata tidak, sebab menolak bukan berarti berhenti mencintai. Justru itu tanda bahwa kita ingin hubungan tetap sehat dan saling menghargai. Cobalah mulai menilai kembali pemberian yang selama ini dilakukan. Apakah membuat anak tumbuh lebih kuat, atau justru semakin bergantung? Bila jawabannya yang kedua,
maka mungkin sudah waktunya menarik sedikit jarak. Biarkan mereka belajar berjuang seperti dulu kita berjuang membesarkan mereka. Karena penghargaan sejati lahir dari usaha, bukan dari kemudahan yang selalu disediakan. Dan Bapak Ibu, cinta orang tua sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang diberikan, melainkan seberapa bijak mereka menjaga martabat sendiri. Karena ketika anak melihat orang tuanya mampu mencintai tanpa kehilangan harga diri, rasa hormat akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu diminta, tanpa perlu dipaksa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal penting yang sering terlupakan setelah anak-anak tumbuh dewasa. Kehidupan kita tidak berhenti hanya karena mereka sudah mandiri. Banyak orang tua yang seluruh waktunya dulu dihabiskan untuk keluarga, tiba-tiba kehilangan arah ketika rumah menjadi sepi. Hari-hari terasa panjang, waktu seolah tak punya tujuan, lalu muncullah rasa hampa. Karena seluruh makna hidup selama ini bertumpu pada peran sebagai orang tua. Padahal di usia senja, justru inilah waktunya kita kembali menemukan jati diri, menikmati kebebasan, dan mengisi hari dengan makna yang baru. Saya pernah menemani seorang bapak bernama Pak Daman, 71 tahun, yang dulu merasa hidupnya selesai setelah anak-anak menikah. Setiap hari hanya duduk di teras menatap jalan, menunggu siapa saja yang lewat untuk diajak bicara. Sering berkata, sekarang saya hanya numpang waktu. Sampai suatu sore, tetangganya mengajaknya ikut kegiatan kebun bersama warga. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya ikut. Dari sana ia menemukan kembali semangatnya. Kini ia mengurus taman kecil di depan rumah, mengajar anak-anak menanam sayur dan menjadi sosok panutan di lingkungannya. Ia berkata dengan mata berbinar, "Saya pikir saya sudah tidak berguna, ternyata saya masih bisa menebar manfaat." Sejak itu anak-anaknya justru semakin menghormati dan sering datang berkunjung, karena mereka melihat ayahnya bukan sebagai orang yang menua dalam kesepian, tapi sebagai pribadi yang tetap berharga. Bapak dan Ibu, ketika kita punya kehidupan yang bermakna di luar anak-anak, mereka akan melihat kita bukan sebagai beban, tapi inspirasi. Rekina Krags berkata dalam hati, "Wow, saya ingin tua seperti ayah dan ibu saya." Tenang, aktif, dan bahagia. Karena sejatinya rasa hormat tidak diminta, tapi tumbuh dari rasa kagum. Maka bangunlah kehidupan yang penuh makna. Ikut kegiatan sosial, bergabung dengan komunitas lansia, belajar hal baru, atau sekadar membuat kebun kecil di halaman. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang berwarna. Dan bila sesekali rasa sepi datang, ingatlah, kehadiran anak adalah anugerah, tapi kebahagiaan sejati ada dalam kendali diri sendiri. Ketika kita bisa menikmati hari tanpa harus bergantung pada siapapun, itulah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Karena di usia senja, martabat tertinggi bukan pada siapa yang menemani, melainkan pada ketenangan hati saat kita bisa berkata, "Saya bahagia, meski hanya dengan diri sendiri." Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu pelajaran berharga tentang rasa hormat yang sering terlupakan. Rasa hormat tidak bisa dituntut, tapi diilhami. Semakin kita memaksanya, semakin jauh ia pergi. Namun ketika kita meneladankannya lewat sikap, tutur kata, dan cara menghadapi hidup, rasa hormat itu akan tumbuh dengan sendirinya. Bahkan tanpa diminta. Anak-anak tidak belajar menghormati karena kita berkata, "Hormati orang tuamu." Tetapi karena mereka melihat bagaimana kita menghormati diri sendiri, pasangan, dan orang lain di sekitar kita. Saya teringat kisah Bu Sulastri, 70 tahun, mantan perawat dari Palembang. Beliau dikenal lemah lembut tapi tegas. Setiap kali cucunya berbicara dengan nada tinggi, beliau tidak memarahi. Ia hanya berkata pelan, "Nak, kalau kamu bicara pelan berarti kamu menghargai orang yang kamu ajak bicara." Kalimat sederhana itu selalu diingat cucunya hingga dewasa. Di rumahnya tidak ada bentakan, tapi setiap orang menjaga nada suara karena ingin meneladani beliau. Ketika anak-anaknya berselisih, beliau tak pernah menyalahkan. Ia hanya memberi contoh dengan tetap menyiapkan teh dan duduk bersama mereka. Ia tidak berusaha menjadi orang yang ditakuti, tapi menjadi sosok yang menenangkan. Dan itulah yang membuat keluarganya menghormati tanpa perlu perintah. Bapak dan Ibu, teladan lebih kuat daripada 1000 nasihat. Saat kita menjaga cara bicara, menepati janji, dan menunjukkan ketenangan dalam menghadapi masalah, anak-anak belajar lebih banyak dari tindakan itu daripada dari kata-kata panjang. Sikap berwibawa bukan berarti keras, tapi tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan bagaimana menjaga diri agar tidak kehilangan harga diri meski dalam perbedaan pendapat.
Orang yang berwibawa tidak perlu meninggikan suara untuk didengar, karena hatinya sudah cukup tenang untuk membuat orang lain menghargainya. Dan percayalah, ketika anak-anak melihat bahwa orang tuanya hidup dengan keteguhan dan kedamaian, mereka akan datang bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa hormat dan cinta. Mereka akan sadar bahwa usia bukan alasan untuk berhenti menjadi teladan. Justru di masa senja inilah kita sedang mengajar generasi setelah kita tentang arti kebijaksanaan yang sesungguhnya. Bukan dengan kata, tapi dengan sikap. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tidak sedikit dari kita yang diam-diam menyimpan rasa sedih karena hubungan dengan anak sudah tak sehangat dulu. Kadang tanpa sadar, jarak itu terbentuk bukan karena kebencian, tapi karena luka kecil yang dibiarkan lama. Bisa karena salah paham, karena ucapan yang menyinggung, atau karena cara kita menunjukkan kasih sayang yang berbeda. Sebagian orang tua memilih diam, berharap waktu akan menyembuhkan. Tapi waktu tanpa usaha hanya menebalkan dinding di antara hati yang seharusnya saling mendekat. Saya pernah mendengar kisah Pak Hasan, seorang duda 72 tahun dari Surabaya. Ia tinggal sendirian di rumah lama setelah anak semata wayangnya pindah ke luar kota. Awalnya mereka sering bertelepon tapi lama-kelamaan jarang. Suatu hari saat ulang tahun anaknya, Pak Hasan mengirim pesan ucapan selamat dan doa. Tak ada balasan, 2 hari 3 hari sunyi. Ia tangkis tapi menahan diri. Beberapa minggu kemudian anaknya menelepon meminta maaf karena sibuk. Tapi daripada menumpahkan amarah, Pak Hasan berkata pelan, "Bapak tidak marah, Nak. Bapak hanya rindu." Kalimat sederhana itu justru membuat anaknya terdiam dan menangis. Sejak hari itu, hubungan mereka membaik. Kadang yang dibutuhkan bukan amarah atau penjelasan panjang, tapi kerendahan hati untuk mengulurkan tangan lebih dulu. Bapak dan Ibu, ketika hubungan mulai renggang, jangan biarkan gengsi menghalangi kedamaian. Kita tidak kalah ketika lebih dulu meminta maaf. Justru disitulah kebesaran hati terlihat. Ingatlah, anak-anak pun sedang belajar menjadi manusia dewasa dan mereka juga bisa salah. Maka mulailah dari langkah kecil. Kirim pesan singkat berisi doa. Telepon hanya untuk menanyakan kabar, atau kirimkan makanan kesukaan mereka. Jangan menunggu momen besar, karena hubungan hangat sering terbangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Dan yang tak kalah penting, jangan mengungkit masa lalu. Biarlah luka lama menjadi pelajaran, bukan senjata. Bicaralah dari hati ke hati, bukan dari ego ke ego. Karena cinta sejati antara orang tua dan anak tidak pernah benar-benar hilang. Kadang hanya tertutup oleh kesalahpahaman yang belum sempat dibersihkan. Dan ketika hati dibuka dengan lembut, rasa hormat yang dulu hilang perlahan akan tumbuh kembali. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dari awal kita sudah berjalan bersama memahami satu hal penting. Rasa hormat dari anak tidak bisa diminta dengan marah, tapi ditumbuhkan lewat kebijaksanaan. Kita telah membahas banyak hal, mulai dari berhenti mengejar persetujuan, memberi tanpa kehilangan harga diri, menjaga wibawa lewat teladan, hingga berani membangun hidup yang bermakna di luar peran sebagai orang tua. Semua itu bermuara pada satu makna, bahwa orang tua yang bahagia dan berwibawa akan selalu dihormati, meski tanpa kata. Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki sikap, atau memulihkan kehangatan di keluarga. Bahkan jika dulu sempat terjadi jarak, selalu ada kesempatan untuk mulai lagi. Mungkin dengan satu kalimat lembut, satu senyum, atau satu tindakan kecil yang menunjukkan bahwa hati ini masih terbuka. Karena sekeras apapun hati anak, doa tulus orang tua selalu bisa melunakkannya. Ingatlah, rasa hormat lahir dari dua sisi. Dari cara anak melihat dan dari cara orang tua bersikap. Dan selama kita memilih untuk tetap tenang, sabar, dan berpegang pada martabat, cinta dan hormat itu akan selalu menemukan jalan pulang. Kehidupan di usia senja bukan akhir dari perjalanan, tapi babak baru untuk menebar keteladanan. Jadilah pribadi yang damai, bukan karena semua hal berjalan sempurna, tapi karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Disitulah letak kehormatan sejati. Ketika kita bisa menatap cermin dan berkata dengan tenang, "Saya sudah menjalani peran saya dengan penuh cinta dan keikhlasan." Dan bila kisah hari ini terasa bermakna, biarkan video ini menjadi pengingat untuk banyak orang tua lain di luar sana. Semoga lewat cerita ini semakin banyak yang belajar bahwa menjaga wibawa bukan berarti menjauh, dan mencintai bukan berarti selalu menuruti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.